Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asna Walsa Fitri dengan nomor NIM 191100044. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3 kelas B dari IDIP PGRI Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemerolehan bahasa pada anak. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia dalam memperoleh kemampuan untuk pemahaman dalam pengelolaan kata untuk tujuan komunikasi. Nah, pemerolehan bahasa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah proses pemerolehan bahasa pertama dan proses pemerolehan bahasa kedua. Untuk pemerolehan bahasa pertama memiliki arti yaitu proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Kemudian proses yang terjadi dalam pemerolehan bahasa pertama ada dua, yaitu yang pertama adalah proses kompetensi. Kemudian yang kedua adalah proses performansi. Untuk yang pertama, proses kompetensi yaitu proses penguasaan serta tata bahasa secara tidak disadari dan terjadi secara langsung tanpa disadari oleh anak-anak tersebut. Kemudian yang kedua tadi adalah proses performansi. Nah, proses performansi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah proses pemahaman. Untuk proses pemahaman adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang anak dalam mengamati kalimat-kalimat yang didengarnya. Kemudian untuk proses yang kedua adalah proses penerbitan. Proses penerbitan ini adalah kemampuan seorang anak dalam mengeluarkan atau mengolah katanya sendiri, kata yang disusun dari prosesnya sendiri. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama ada yaitu yang pertama umur, kemudian jenis kelamin, kemudian kecerdasan, milieu, perekonomian, dan kemasyarakatan pada anak. Kemudian kita beralih pada pemerolehan bahasa kedua. Proses pemerolehan bahasa kedua adalah biasa disebut dengan pembelajaran. Kenapa disebut dengan pembelajaran? Karena pada pemerolehan bahasa kedua ini terjadi setelah pemerolehan bahasa pertama. Jadi pada pemerolehan bahasa kedua ini terjadi secara sadar dan atas kemauan anak itu sendiri untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses pemerolehan bahasa kedua ini yaitu yang pertama ada motivasi, kemudian usia, kemudian penyajian formal, dan yang terakhir ada faktor bahasa pertama yang dimilikinya. Nah, untuk motivasi sendiri adalah suatu dorongan dari dalam diri anak ataupun dari luar untuk ia bisa menguasai bahasa keduanya. Ini bisa terjadi karena di sekolah dia sudah mengalami namanya sekolah ya, untuk meningkatkan kualitasnya ia diarahkan untuk menguasai bahasa kedua. Kemudian yang kedua ada umur. Nah, pada umur ini seorang anak itu berbeda-beda dalam menguasai bahasa keduanya karena tingkat kualitas lingkungan yang berbeda, jadi pada umur berbeda pula anak menguasai bahasa kedua. Kemudian penyajian formal. Nah, penyajian formal ini adalah tuntutan untuk bersikap formal di lingkungan sekitar. Jadi anak itu menguasai bahasa kedua karena tuntutan formal. Kemudian yang terakhir ada faktor bahasa pertama pembelajar. Nah, ini maksudnya adalah setiap anak itu berbeda-beda apa bahasa yang kedua yang akan dikuasainya. Seperti misalnya jika anak itu terlahir dari sebuah desa, maka bisa jadi bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia karena ia telah menguasai bahasa daerahnya sebagai bahasa pertama. Kemudian untuk anak yang terlahir di daerah kota, bisa jadi ia mempelajari bahasa keduanya adalah bahasa selain bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman,
bahasa Korea atau bahasa lainnya karena ia telah menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai pemerolehan bahasa pada anak. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.